Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan analisis transaksi belanja online pada aplikasi Shopee menggunakan akad salam. Abstrak. Belanja online sering dilakukan masyarakat kerana mudahnya dalam melakukan jual dan beli. Transaksi belanja online di Shopee dapat menggunakan akad salam, di mana penjual dapat memesan terlebih dahulu dengan pembayaran wang di muka dan penerimaan barang di kemudian hari sesuai dengan harga, tempat tinggal dan tempat pemesanan, serta kesepakatan akad sebelumnya. Jual beli menurut hukum Islam iaitu diperbolehkan. Begitupun dengan jual beli online, hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan mengikuti ketentuan yang ada dalam Islam. Pendahuluan. Latar belakang. Di masa modernisasi, belanja online sudah menjadi hal yang sewajarnya. Indonesia sendiri sudah mempunyai berbagai aplikasi online untuk berbelanja, baik itu buatan negara asing maupun buatan sendiri. Dengan adanya aplikasi belanja online, tentu saja membuat apa yang diperlukan oleh konsumen dapat lebih mudah untuk dibeli. Di tahun 2021, jumlah konsumen yang belanja secara online menggunakan e-commerce mencapai 32 juta orang, jumlah melambung tinggi daripada tahun sebelumnya, sekalipun saat itu awal-awal terjadi COVID-19. Salah satu aplikasi belanja online di Indonesia yang sering digunakan masyarakat adalah Shopee. Shopee adalah aplikasi belanja online yang menjadi wadah untuk penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Produk yang dijual dapat berupa pakaian, tas, sepatu, alat elektronik, bahkan makanan atau minuman sekalipun. Di era perkembangan teknologi, transaksi jual beli membutuhkan landasan sebagai pembatas perilaku baik buruk dalam aktivitas perdagangan. Walaupun dengan belanja online, suatu e-commerce seharusnya dapat membuat layanan secara syariah bukan secara konvensional saja. Akad salam adalah akad jual beli muslim fih atau barang pesanan dalam pengiriman di kemudian hari oleh muslah ilaih atau penjual. Dari pengertian akad salam, transaksi belanja online di Shopee dapat menggunakan akad salam, di mana penjual dapat memesan terlebih dahulu dengan pembayaran wang dibuka dan penerimaan barang di kemudian hari sesuai dengan harga, tempat tinggal dan tempat pesanan, serta kesepakatan akad sebelumnya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh adalah 1. Bagaimana transaksi akad salam dalam jual beli online melalui aplikasi Shopee. 2. Bagaimana penjualan transaksi jual beli online pada aplikasi Shopee menggunakan akad salam. C. Tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah 1. Untuk mengetahui transaksi jual beli online menggunakan akad salam. 2. Untuk mengetahui penjurnalan transaksi belanja online dengan akad salam. Pembahasan. 1. Jual beli. Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti al-mujadalah atau saling menukar. Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan saling meridoi atau memindahkan hak milik dengan cara masing-masing mengikhlaskan. Menurut Fitriyah 2017, jual beli adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lainnya dengan tata cara tertentu. Sedangkan menurut Saipran dan Herwati, setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, akan tetapi cara itu harus dilakukan dengan hukum Islam, iaitu harus saling rela merelakan, tidak ada unsur penipuan dan berbohong, tidak merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan lebih jelas. Hukum jual beli. Jual beli dalam hukum Islam iaitu diperbolehkan. Begitupun dengan jual beli online, hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan mengikuti ketentuan yang ada dalam Islam. Berikut ini ayat Al-Quran, As-Sunnah yang menjadi dasar hukum dari jual beli. A. Al-Quran. B. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Surat di atas dijadikan sebagai pondasi hukum dalam jual beli secara salam dan jual beli online. Selain sebagai dasar hukumnya, dalam ayat di atas juga dijelaskan bahawa dalam aktivitas bermuamalah dengan cara yang tidak tunai, maka hendaklah dituliskan untuk meminimalisir akan terjadi risiko perselisihan antara dua belah pihak apabila kesalahpahaman di antaranya atau wan prestasi atau cacat hukum oleh salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual maupun pihak pembeli tersebut, dapat mencegah terjadinya kelupaan yang sangat mungkin terjadi di setiap individu. B. As-Sunnah.
Artinya dari Rabi'ah bin Rabi radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya, apa pekerjaan yang paling utama atau baik? Rasul menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Hadis riwayat Ahmad. 3. Jual beli online. Jual beli online adalah aktivitas di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu dalam proses transaksi jual beli dan tidak melakukan yang namanya negosiasi secara langsung, akan tetapi secara online dengan menggunakan smartphone dan komputer. Saat ini, jual beli online berkembang dengan pesat dalam forum internet, khususnya dalam forum jual beli seperti salah satunya yaitu aplikasi Shopee. 4. Jual beli yang dilarang dalam syariat Islam mengandung yang pertama, transaksi dapat menjauhkan pelaku dari kewajiban beribadah. Barang dagangan adalah haram, barang bukanlah milik penjual, jual beli inah, jual beli najasi, penjualan dalam penjualan oleh orang lain yaitu pembeli mendatangi penjual untuk membeli barang yang dilakukan secara hiyar selama 2 hari ataupun lebih. Yang terakhir, jual beli kohar atau penipuan. 5. Jual beli salam. Pengertian secara bahasa, salam adalah al-itha dan at-taslib bermakna pemberian. Dari segi terminologi, menurut fuqaha, jual beli salam adalah jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan di waktu itu juga. 6. Ketentuan batal dan berakhirnya jual beli salam. A. Objek tidak lagi tersedia pada waktu yang disepakati. B. Adanya kecacatan pada barang yang dikirim. C. Adanya perubahan terhadap kualitas barang pesanan. D. Kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai ijab kabul, namun pembeli menerima. E. Pelanggan telah menerima barang yang dipesan. Proses transaksi aplikasi Shopee. A. Pembelian barang dan jasa diawali dengan proses melalui search engine pada personal komputer mengenai situs Shopee oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs Shopee, pengguna yang ingin mencari barang dan jasa dihadapkan dengan tampilan Shopee yang menyediakan toolbar untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa. Pengguna memilih kategori iklan atau gambar dan video dari barang dan jasa yang akan dicari. B. Penjualan. Penjualan barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh member komunitas online situs Shopee. Penjual yang menggelar lapak iklan wajib untuk menjadi anggota atau member dari situs Shopee. Syarat ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Syarat utama untuk mendaftar menjadi member situs Shopee adalah harus memiliki email. C. Negosiasi. Melakukan jual beli tentunya berhadapan dengan proses yang biasa disebut dengan negosiasi. Hal ini berlaku pada situs online Shopee. Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan. Konsep akad dalam transaksi Shopee. Konsep jual beli salam dalam muamalah fiqh ini setara dengan transaksi Shopee. Jual beli salam dapat diartikan transaksi jual beli di mana harga produk dibayarkan pada saat akad dibuat dan produk yang dibeli tidak ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, dan kondisi lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam.
sebab transaksinya tidak ada unsur kecurangan. Prinsip utamanya ialah saling menguntungkan. Penerapan akad salam yang disinkronkan dengan simulasi transaksi Shopee adalah sebagai berikut. A. Pembeli atau al-muslim atau rabus salam. Pembeli harus memahami hukum balik atau mumayyiz dan berakal, dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Selain itu juga harus menepati kesepakatan atau transaksi yang telah disetujui. Indikator kerelaan pembeli dapat dilihat dari pembeli memilih produk sendiri yang disediakan di layanan Shopee. B. Penjual atau al-muslam ilaihi. Penjual adalah pihak yang menyediakan barang. Penjual juga harus paham hukum balik atau mumayyiz dan berakal, dan tidak dibolehkan melanggar janji. Dalam hal ini, setelah pembeli sudah membayar, kewajiban penjual untuk mengemas dan mengirim barang sesuai kesepakatan. Saat pihak pengiriman, pihak pembeli harus bersabar menunggu, sebab barang dalam proses pengemasan dan pengiriman ke tempat tujuan. C. Barang yang diserahkan atau muslam fihi. Barang pesanan yang kelak diberikan oleh penjual sesuai kriteria yang telah ditentukan dalam akad. Salah satu kategori barang yang tidak dilarang adalah barang hasil produksi yang tidak memunculkan kemudaratan. Dalam hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih bahan atau produk sesuai dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu hak pembeli di Shopee. Dalam Islam, jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli bisa dikembalikan kepada penjualnya. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pembeli guna mendapatkan barang yang diinginkan. D. Harga. Harga disetujui ketika pertama akad antara pembeli dan penjual, serta proses bayarnya dilaksanakan ketika pertama kali perjanjian. Harga produk ditulis dengan jelas dan dilarang merubah selagi masa akad. Shopee juga memberikan pilihan untuk metode pembayaran, seperti melalui Alfamart, Indomaret, ShopeePay, dan masih banyak lagi. Pembeli bisa memilih sesuka hatinya. Jika jual beli salam tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, berarti transaksi tersebut sah. Pembeli juga berhak memiliki barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban untuk membayar penjual. Salah satu bentuk jual beli salam adalah Shopee. Melalui aplikasi Shopee tersebut, fasilitas yang didapatkan adalah adanya sebuah layanan untuk transaksi penjualan berbagai produk. Belanja di layanan Shopee dengan penerapan akad salam, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu, juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Keunggulan layanan Shopee lainnya yaitu di Shopee dapat melacak sampai mana barang kalian dikirim. Maka tidak heran banyak yang menggunakan aplikasi ini sebagai transaksi jual beli. Berdasarkan penelitian dari informan tentang transaksi jual beli secara online, 70% orang mengatakan bahwasannya transaksi dari jual beli secara online melalui aplikasi Shopee belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, dengan alasan jika menggunakan ShopeeLater atau kredit yang dianggap akan mengandung riba di dalamnya, dan ada juga yang beranggapan tidak sesuai perspektif ekonomi Islam
karena di dalam aplikasi Shopee tidak terdapat ruang yang mencerminkan ekonomi Islam, misalnya ruang sedekah. Sedangkan 30% mengatakan jual beli online melalui aplikasi sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dengan alasan semua produk yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee cukup lengkap, yaitu tertera gambar dan harga pada produk. Hanya kita perlu lebih teliti dalam hal itu, dan mereka menganggap jual beli secara online itu hal yang diperbolehkan layaknya jual beli pada umumnya, sesuai bagaimana syariat Islam yang tidak ada dirugikan di dalamnya. Hasil penelitian dari mahasiswa program studi ekonomi Islam yang sebagai informan bahwasanya sebagai mahasiswa ekonomi Islam tentunya harus mengetahui bagaimana hukum dan ketentuan dalam jual beli secara online. 100% mengatakan paham hukum dan ketentuan jual beli secara online dengan menggunakan aplikasi apapun termasuk aplikasi Shopee, karena jual beli secara online hukumnya sama dengan jual beli pada umumnya, yang membedakannya hanya tempat dan transaksinya. Akuntansi untuk penjual dalam aplikasi Shopee. Jika modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima. Kas pada utang salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Aset non-kas diukur pada nilai wajar pada utang salam. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Utang salam pada penjualan. Dalam transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli dan biaya perolehan barang pesanan diakui keuntungan/kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual. Pencatatan ketika membeli persediaan aset salam pada kas. Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih kecil dari biaya perolehan barang. Utang salam, kerugian salam pada aset salam. Pencatatan penyerahan persediaan bila jumlah yang dibayar oleh pembeli lebih besar dari biaya perolehan barang. Utang salam pada aset salam dan keuntungan salam. Kesimpulan dari paper ini. 1. Transaksi jual beli salam adalah transaksi yang memulai pembayaran di awal ketika barang belum ada, hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi pengiriman, waktu pengiriman, dan hal-hal lain yang disebutkan pada saat kesepakatan dibuat. Transaksi dengan akad salam akan memberikan manfaat pada kedua belah pihak. Oleh karenanya, jual beli salam boleh sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan landasan dalam Al-Quran dan hadis. Shopee adalah bertemunya antara pembeli dengan penjual online. Pelayanan dalam Shopee akan mudah mencari barang yang akan dibeli, karena sudah menyediakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Sedangkan penjual dapat secara langsung menerima pesanan dan mengirimkan barang kepada alamat yang telah disepakati. Oleh sebab itu, akad jual beli salam diperbolehkan dalam syariat Islam, karena akan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak dan mempunyai hikmah bagi kedua belah pihak untuk memenuhi aktivitas sehari-hari.